Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Sinyalku Networking. Kali ini kita ingin men-setting MikroTik IP statik dan dinamik untuk klien, termasuk topologinya seperti apa. Banyak orang yang bertanya kepada saya pribadi melalui pesan WhatsApp, Pak atau Bang atau apa, lebih enak menggunakan dinamik atau IP statik? Kalau saya lebih enak itu menggunakan IP statik, karena untuk IP statik sendiri penanganannya itu nggak begitu ribet, simple, mudah dipahamin. Sama juga sih, semua juga simple, mudah dipahamin, tergantung sih. Karena kalau IP statik itu, kalau buat saya itu lebih dominannya itu kestabilan jaringan internet ketimbang dinamik, karena dinamik itu kan pemanggilan host dulu, maksudnya sering memanggil host ke server kita. Kenapa saya bilang itu? Kalau statik itu di saat klien contoh pergi atau bekerja atau kosong di dalam rumahnya, ya bandwidth itu tidak bergerak sama sekali, nol. Tapi kalau dinamik terus dia akan ngeping entah berapa KB, jadi saya lebih suka sih statik kalau saya. Oke ya. Nah, ini kita melanjutkan dari kemarin yang settingan konfigurasi 4 langkah, terus dilanjut lagi di Verywall kemarin, tentang ada di konten kita di situ, bisa dicek video kita. Setelah itu kita lanjut dengan seperti ini, yang saat ini. Nah, caranya gimana kalau kita seorang pemula ingin setting klien menggunakan IP statik? Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu. Contoh di sini di Ether 2 ya. Di Ether 2 ini saya ingin masukkan IP 192.168.60.1/24. Saya taruh di interface Ether 2. Kita apply, kita oke. Oh ya, sebelumnya ini video lanjutan, saya tegaskan sekali lagi, video lanjutan yang pertama dari konten pertama yang kita bikin, video-video pertama kita sampai saat ini lanjutan. Jadi jangan dikira, oh saya udah beli MikroTik setting begini aja langsung bisa. Enggak, jadi bisa, cuman kalau ngikutin dari 4 langkah konfigurasi. Jadi yang belum cek video kita atau belum melihat video kita, dilihat dulu aja, dipahamin biar nggak gagal paham nantinya. Oke ya. Nah, di interface ini Ether 2 saya memasukkan IP 192.168.60.1/24. Nah, setelah ini apa? Setelah ini saya ingin memasukkan terlebih dahulu melalui jaringan komputer saya. Kita masukkan ngeceng adapter, oh bukan, adapter option. Kita masuk ke sini, kita masuk ke properties, ke internet protocol. Nah, di sini saya masukkan 192.168.60. Nah, titik 2 saya masukkan. Subnet masuknya ini 255.255.255.0. Default gateway-nya ini kita masukin di 192.168.60.1. Nah, ini DNS-nya gimana? Nah, DNS-nya ini kita mau ngikutin MikroTik yang sudah kita setting.
IP DNS ini boleh, atau kita mau bikin DNS-nya itu seperti, karena ini lokalan kita masukkan aja 192.168.60.1. Alternatif DNS-nya kita masuk 8.8.8.8. Nah, seperti ini kita oke. Kita oke lagi. Nah, terhubung nih. Kita yes. Kita lihat di MikroTik kita. Apakah IP yang kita sudah masukkan tadi apa sudah masuk apa belum? Nah, cek ARP. Nah, sudah 192. IP tersebut ini 192.168.60.2. Nah, ini dia nih. Oke ya, RP-nya ya. Kok ada ini sih di atas nih? Interface center 2 juga 169. Ini yang tadi yang IP dari dia yang ngacak tuh. Kan ini kan static IP. Ya, kita nggak usah pusing-pusing. Kita hapus aja, nggak ada masalah. Nah, ada jadi D tuh. Kita juga hilang lama-lama. Nah, cara kita mau melimitasinya seperti apa kan gitu. Nah, kita masuk ke simple queue gitu. Kita klik tanda plus. Kita namakan dulu di sini. Klien rumahan statik. Oke, IP yang kita berikan tadi 192.168.60.2. Kita max limit ini kita mau limit berapa gitu. Contoh, saya ingin melimit komputer saya 3 Mbps. Untuk uploadnya, untuk downloadnya 3 Mbps. Oke ya, dari sini udah nggak usah ada yang disetting lagi, kita apply aja. Oke, saya besarkan. Nah, seperti ini. Cuman kalau saya itu selalu membuat jalur parent juga. Jadi takutnya saya ingin menyetingkan ini, kita mau konfigurasi statik dan dinamik ya kan. Jadi untuk dinamiknya nanti saya menggunakan IP 192.168.30.1/24. Nah, ini dia nih. Nah, saya ingin membuat parent terlebih dahulu. Pertama, kita masuk lagi nih, ingin membuat parent terlebih dahulu. Klik tanda plus. Kita masukkan nama di sini. All client rumahan. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, target IP-nya kita cek lagi, lihat di IP addresses kita. Jika kita memberikan IP kepada klien menggunakan 192.168.60.1/24, di target tersebut ini kita masukkan 192.168.60.0/24. Nah, kita apply, kita oke. Nah, yang tadi sudah kita limitasi 3 Mbps tersebut ini, kita cek ke sini, rumahan, kita klik advance, kita masukkan melalui parent tersebut, kita larikan ke parent all client rumahan. All client rumahan. Nah, kita seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya untuk si klien kita buat lagi nih, kembali harusnya
Jadi di sini ini nah, kita sudah membuat parent tersebut. Namanya ini jangan kita bikin all klien rumahan, tapi klien rumahan statik. Rumahan statik. Oh, nggak bisa. Oke, kita yang klien rumahan ini kita ganti dengan namanya ini, ibaratkan komputer saya beri nama A klien. Nah, kita apply. Yang ini klien rumahan. Nah, rumahan statik. Apakah limitasi yang kita berikan ini sudah mendapatkan 3 Mbps sesuai limitasi yang kita taruh? Saya ingin mengaktifkan dulu di sini karena tidak terlihat total download paketnya. Nanti paket yang berjalan, kita klik tanda ini yang di ujung show column, kita ke download. Nah, terus kita ke upload. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kita close dulu, bukan close sih, kita expert masuk ke Chrome. Apakah limitasi yang sudah kita berikan sesuai speed test yang kita berikan dengan limitasi yang ada di server? Oke. Kita tes ya. Nah, kita speed test. Nah, limitasi tersebut ini sudah berjalan, terlihat di simple queue kita yang klien rumahan mencapai 3 Mbps. Untuk downloadnya. Nah, untuk uploadnya juga mendapatkan 3 Mbps juga. Nah, sesuai seperti ini. Oke ya. Bang, kalau misalnya kita klien rumahan kita ada banyak ya, kita tinggal lanjutkan saja di sini sesuai bandwidth yang kita ingin berikan. Simpelnya kita copy, kita masukin contoh B klien, IP-nya yang kita kasih berapa, 60.3 contoh, bandwidthnya berapa, bandwidthnya 10 Pak. Oke, kita masukin 10 Mbps untuk target uploadnya, downloadnya 10. Nah, setelah itu kita otak-atik yang lain, maksudnya kita udah nggak usah lagi otak-atik yang lain, kita klik apply. Oke. Nah, terus berjalan. Jadi berapa kliennya tinggal masukin aja di simple queue gitu. Untuk settingan statiknya lebih mudah saya bilang, jadi lebih lebih aman lah gitu untuk kitanya. Oke ya. Untuk klien static IP itu, kalau saya lebih suka ke static IP. Terus kita ingin menyeting yang DHCP-nya dinamik. Saya nggak mau statik Pak, karena dinamik yang simpel aja saya. Oke. Setelah kita mau yang simpel, kita bikin dulu DHCP server dulu. Pokoknya sesuai dengan video yang kemarin, kita masukkan di Ether 4 untuk dinamiknya. Cuman nanti gimana limitasinya? Nah, limitasinya itu
Kalau dinamik harus masukin salah satu dong. Ntar IP-nya kalau si klien matiin mesinnya berubah lagi IP-nya, masukin lagi, ribet juga. Enggak ribet. Ada caranya, semua mudah. Nggak ada yang susah, mudah. Kalau kita pahamin video kita dari awal sampai saat ini mudah dipahami. Nah, dari sini karena ini klien rumahan statik, saya ambil ini aja, saya klik ini, saya klik 2 kali, kita copy. Nah, di sini saya masukkan IP 30. Nah, di queue-nya ini saya beri nama klien rumahan dinamik. Nah, udah kita apply, kita oke. Nah, kita membuat parent satu lagi biar terlihat rapi. Bukan terlihat rapi sih, lebih apa ya, lebih ngikutin aturannya jadinya. Kita berikan satu parent lagi, kita klik tanda plus ya. Sudah saya klik tanda plus, kita masukin aja all client rumahan. Targetnya ini kita masukkan 192.168.30.0/24. Terus diklik lagi tanda bawah lagi 192.168.60.0/24. Kita klik advance, tipenya kita larikan PCK upload, PCK download, kita apply. Nah, yang klien rumahan dinamik kita klik, parentnya ini kan masih non, kita pindahkan ke all klien rumahan, apply, oke. Kita klien statik juga masih non, kita klik ke all klien rumahan, kita apply, kita oke. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, dia berjalan di all klien juga kan. Nah, setelah itu kalau saya mau dinamiknya itu masukin sistem manual itu nanti ribet. Enggak, kita pakai script auto untuk rumahan dinamik gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita masuk ke menu IP, ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini yang letter 4 ini saya sudah jadikan dinamik, kita klik aja nih 2 kali. Nah, oke. Nah, di parent queue-nya ini kita masukkan ke klien rumahan dinamik. Scriptnya kita ke script, tab scriptnya ini kita copy paste, kita apply, kita oke. Nah, ini simple nih. Nah, ya kan, kita pastikan lagi, klik, kita lihat klien rumahan dinamik, oke. Kita apply, kita oke, kita close, kita coba klien rumahan dinamik. Oke, ini dia nggak close dulu karena perpindahan interface. Oh iya, ini belum kita ganti ke dinamik. Kita klik ke internet, change adapter option, internet, kita klik, kita ke properties, klik internet protocol version PTCP. Nah, kita optine-nya kita ke IP vertical, jadi otomatis optionnya ini otomatis ya. Kita ke optionnya yang otomatis, oke. Kita oke lagi, kita close. Apa sudah mendapatkan IP? Oh, kita nge-close lagi. Nah, ini udah masuk nih, network 5. Kita close. Nah, ini IP kita nih. Kita mendapatkan IP secara otomatis
yang dinamik tadi 192.168.30.254 ya kan, yang kita dapatkan yang sudah diberikan sama MikroTik yang kita setting di HCP server tadi. Kita close. Nah, kita lihat di QUI apakah masuk. Ini masuk script kita tuh. Nah, tuh. Penjelasan MAC address-nya juga terlihat, ada MAC address perangkatnya. Di sini komennya juga client desktop terlihat tuh, masuk client desktop. Nah, kita cek, kita speed test kembali, kita mulai. Apakah sesuai dengan yang kita masukkan skripnya? Ini sesuai nih, dapat yang kita limitasi. Oke, ini skrip tersebut ini saya menggunakan brush ya. Jadi biar seakan-akan itu, bukan seakan-akan sih, perjalanan lintasan internet itu kan algoritma. Jadi saya memberikan brush yang dinamik ini. Yang statik kok kagak, ya sesuai kebutuhan aja gitu. Kita sesuai kebutuhan dari teman-teman, kebutuhannya apa kan gitu. Oke ya, ini sesuai. Untuk dinamiknya sudah jadi, statik pun udah jadi, ya kan. Nah, dari sini aja sih sudah cukup saya bilang. Jadi nggak usah lagi otak-atik lagi, udah nggak pusing lagi gitu. Kan banyak orang yang bilang, "Bang, saya bingung dah, saya pemula main rumahan, enakan PPPoE atau hotspotan ya?" Nah, itu tergantung dari kebutuhan, kemampuan yang kita miliki. Bisanya itu di mana? Nggak bisa semua. Contoh, ya udah cari referensi-referensi dari beberapa video gitu. Kalau saya, karena selama ini saya menjadi membuka jasa setting, itu banyak dari teman-teman kita juga yang sharing tentang pemahaman yang belum begitu dimengerti. Nah, jadi saya membuat video ini ingin mempermudah teman-teman cara untuk saya ini mau buka usaha, tapi seperti apa ya alurnya, kan gitu. Nah, saya ingin memberikan saran seperti itu aja. Jadi kalau saya pribadi sampai saat ini usaha yang saya dirikan sudah bertahun-tahun menggunakan klien rumahan statik yang saya gunakan. Nah, kalau statik berarti ada pertanyaan seperti ini. Kalau klien rumahan statik berarti nanti kalau misalnya orang tersebut atau orang lain mengetahui tentang IP kita, dia colok connect dong. Yes, oke. Terus caranya gimana biar ini? Nah, kita di sini klik interface. Ya. Di Ether 2 tadi yang dijadikan static IP, kita klik 2 kali interface Ether 2 ya. Kita pergi ke ARP. ARP ini kan enable, ya kan. Nah, kita pindahkan ke bawah reply only. Nah, seperti ini. Kita apply. Kita oke. Terus apakah aman seperti ini? Aman. Kalau saya sampai saat ini ada klien yang ingin memasang layanan internet dari Sinyalku Networking. Sistem pertamanya itu dia sistemnya regis dulu terlebih dahulu kepada tim CS kita, entah via WhatsApp atau via email atau via aplikasi kita yang ada di Play Store. Setelah registrasi, ya kan. Nah, ada tim penarik kabel yang dimana itu dia itu hanya ditugaskan dari ODP ke rumah klien. Jadi dia menarik kabel plus koneksiin router tersebut
mesin tersebut itu berwarna hijau atau yang dibilang tidak ada kerusakan dalam penarikan. Jadi tim tersebut yang kita sudah bentuk, manajemen tersebut udah dan narik. Nah, konfigurasinya itu, sistemnya itu kita datangkan satu orang lagi dari kita. Contoh, ada pemasangan si Fulan masang pagi nih, ya kan? Tim memasang layanan internet ke rumah terkait di jam 10 pagi. Nah, pasti si klien nanya, langsung connect ya Pak? Iya, langsung connect, tapi tunggu tim berikutnya yang datang. Kok gitu? Iya dong, kalau kita manajemennya seperti itu. Datang nih, setelah dipasang. Nah, di jam siang, jam 1 atau jam 2 atau jam berapa, sesuai etiket juga kita. Kalau misalnya lagi rame, ya kita sistem antrian. Kalau sepi, kita berangkatkan tim di siang hari untuk datang ke rumah terkait. Masuk, permisi Bu, nah, kan saya mau konfigurasi alat tersebut. Nah, antara tim yang sudah kita kirim dengan tim yang menjaga sistem mikrotik di server kita itu sudah terhubung. Nah, si tim yang datang ke sana itu tugasnya apa? Nah, kan gitu. Tugasnya tim kita itu pertama itu memfoto mesin, Mac perangkat. Kan udah difoto sama tim kabel. Iya, cuman memastikan kan kita memberikan pelayanan gitu. Yang kita jual ini saat ini adalah kepercayaan dulu kepada pelanggan kan. Kita foto. Setelah kita foto Mac perangkat tersebut itu, dari tim kita itu memasukkan nih dengan yang tadi di ARP tersebut ini. Kita klik IP ARP, kita masukkan di sini. Jika tim teman-teman punya ada yang standby, kita masukkan contoh IP 192.168.60.2. Nah, interface-nya ini letter 2. Mac perangkat yang dikirimkan dimasukkan di sini. Gitu. Setelah itu kita apply, kita oke. Nah, setelah ini, nah sudah kan dari tim yang di sana itu menyeting IP dengan IP yang kita berikan 192.168.60.2. Nah, sudah terhubung di sisi klien atau di sisi pelanggan. Nah, saya pribadi suruh tim atau meminta tolong kepada tim yang ada di lapangan untuk melakukan speed test apakah dengan limitasi bandwidth yang kita berikan kepada pelanggan kita itu sesuai atau tidak. Contoh saya tadi memberikan 3 Mbps sampai 3 Mbps. Dan uploadnya itu saya memberikannya itu uploadnya itu 3 Mbps, downloadnya 3 Mbps. Di saat speed test sama tim terkait sesuai di laporan ke tim yang ada di sisi server kita sesuai. Nah, dari sini sudah kelar ya, kita tim terkait itu udah balik kanan untuk laporan gitu. Jadi kalau saya cara kerjanya seperti itu gitu. Kalau dinamik gimana? Sama, dinamik pun sama. Intinya gini, untuk dinamik pun sama, bisa seperti itu, seperti statik. Jadi yang saya berikan ini tergantung kebutuhan teman-teman semua. Kalau saya cukup dengan settingan seperti ini. Nyenyak tidur, iya saya bilang, karena klien statik itu nggak bawel, jarang mengalami kebawelan. Kalau saya, bawelnya mereka itu kalau internet dari pusatnya putus, mereka bawel. Atau box kita dikerubungin nih sama semut-semut atau apa, kotor lah. Atau perangkat kita, hardware kita yang ada di box rusak atau apa dan apanya masih banyak. Paling itu doang. Intinya kabel sama hardware doang, switch hub sama kabel gitu. Jadi saya bilang tidur nyenyak, karena saya bicara pengalaman sampai saat ini yang saya dirikan usaha bertahun-tahun ini aman gitu, nyaman ya, perputaran uangnya juga terlihat jelas gitu. Oke, berikut ini topologi
Yang dari router ISP ke Mikrotik ke switch hub langsung dilanjut ke ODP teman-teman nih. Jadi seperti ini. Nah, nanti topologi seperti ini. Dari ODP ke rumah klien. Nah, ada box rakitan ini agar si klien itu hanya apa ya, kesannya itu seakan-akan booster gitu. Nah, jadi teman-teman bisa rakit khusus rumah yang terdekat dengan ODP gitu. Oke ya, begitu aja nih teman-teman video men-setting Mikrotik IP statik dan dinamik. Semoga dari video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang bingung, yang kurang memahami isi jaringan. Nah, teman-teman sendiri bisa untuk menanyakan perihal yang ada di video tersebut atau memberikan komentar di YouTube kami dengan request apa lagi nih. Jadi support channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke ya, makasih ya semuanya ya.